Hari ini kita ada di DPD PKS Kabupaten Bandung Barat. Kita bertemu dengan Pak Ketua PKS Bandung Barat. Ya, disebutnya Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Barat dengan Bapak siapa Pak? Acep Hud Salahuddin. Bapak dipanggil Acep Hud. Bapak Acep Hud Salahuddin. Iya. Kalau di Inggris itu Robin Hood ya. Iya. PKS Pak, kenapa memilih ideologi Islam? Berasaskan Islam ya. Berasaskan Jadi Islam. memang pertama tentunya asas ini tidak dilarang oleh undang-undang. Betul. Ya, jadi memang tidak menjadikan dikotomi karena memang itu adalah tidak ada larangan dalam undang-undang. Kecuali kan ada partai yang berasaskan komunis kan yang memang dilarang, tapi Islam memang tidak dilarang. Oleh karena itu kami tentunya sudah dimusyawarahkan karena kami itu mengambil keputusan itu ada namanya itu Majelis Syuro. Jadi hasil dari Majelis Syuro itu memutuskan bahwa ini adalah partai kita berasasnya partai yang hari ini itu adalah berasaskan Islam. Begitu. Jadi memang itu hasil keputusan. Di sisi lain memang tidak bertentangan dengan undang-undang, membolehkan undang-undang partai politik itu berasaskan Islam. Begitu. Di beberapa daerah ada juga orang Kristen, gitu. Ada non Muslim juga gitu di beberapa daerah. Saat ini ada anggota DPRD dari PKS yang beragama non Muslim ada nggak Pak? Ada. Oh ada. Tapi di daerah-daerah Indonesia Timur yang tentunya kita menyesuaikan juga dengan kondisi yang ada di daerahnya kan gitu. Ya. Jadi walaupun PKS itu adalah partai yang berlandaskan Islam, tapi non-Muslim juga bisa masuk ke PKS. Boleh masuk ke Islam. Bahkan yang luar biasa kemarin kita ada salah seorang dewan pakar yang di nasional ada seorang yang non-Muslim. Iya, gitu. Nah ini yang perlu diluruskan juga karena PKS itu ternyata bukan partai satu golongan saja ya Pak ya. Ya. Jadi semua golongan juga bisa masuk ke PKS. Betul. Jadi partai kita itu visinya bahkan menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional, ya cita-cita nasional bangsa Indonesia gitu. Sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Oke, PKS rebranding. Ya. Yang awalnya ini pandangan saya, personal saya bahwa PKS itu berada logonya itu kayak Ka'bah, betul nggak sih? Ya, yang dulu ya. Oh ya, yang sebelumnya ya. Kamu bikinnya Ka'bah bukan? Bukan sih, saya lihat apa kopiah? bulan sama padi. Saya memperhatikan hitamnya itu pakai Ka'bah. Iya. Mungkin nggak mau mirip P3 mungkin. Nah sekarang berubah menjadi orange. Betul. Ya. Orange putih. Ya. Itu kenapa Pak memilih orange? Kenapa enggak biru Persib? Karena basis PKS itu Jabar. Ya. Kan biru identik dengan Persib, kenapa biru gitu? Kalau warna kan tidak dikhususkan ke apa namanya tuh kepemilikan ke satu hal ya. Dan ini juga melalui kajian kan gitu. Kita tidak semata-mata pilih orange gitu. Tapi yang jelas memang kajiannya panjang gitu dan para ahli juga dilibatkan dan ini memang tim DPP yang sampai mengkaji bahkan sampai ke bentuk lambang ini. Tadi juga disampaikan tentang warna gitu. Hanya saja kalau saya melihat warnanya bisa jadi lebih cerah gitu kan. Lebih cerah, lebih semangat menunjukkan, lebih segar lagi. Orange. Apalagi kalau buka saat kartu suara itu dibuka itu bisa mencek bahasa Sunda langsung mencerangkan gitu kan, langsung caang gitu kan. Kalau hitam kan mungkin jadi kesannya jadi redup, gelap, bahkan ketinggali gitu kan. Niatnya pilih PKS, akhirnya jadi salah milih kan gitu. Tapi setidaknya kalau warnanya itu juga udah membuat orang menjadi menarik, lebih segar, lebih fresh tadi. Ya dasar-dasar itulah salah satunya mungkin melihat perlu pergantian rebranding berkaitan dengan lambang. Nah rebranding itu kan identik dengan tujuan pasar nih Pak nih. Ya. Pasarnya itu apa sih? Kita melihat bahwa PKS ini adalah milik kita gitu, ya. Jadi tidak milik kami gitu. Oleh karena itu kita menawarkan ke semua orang bahwa ayo bergabung dengan PKS kalau punya
visi yang sama seperti tadi saya sampaikan bahwa visi PKS itu adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional. Mungkin hasil kajiannya karena 2024 60% milenial. Nah, Warna oranye itu segar, Bro. bisa jadi juga Ya, salah mungkin satunya salah satunya mungkin itu. ada porsi yang cukup besar. Untuk Sedangkan anak-anak muda kan biasanya warna yang ngejreng-ngejreng Iya, itu menjadi betul. ya. Ya. Betul. Oke, Pak, selanjutnya saya ingin bertanya nih. 2019 PKS ya semua partai mungkin ya, Ya. memiliki janji-janji. Ya, Salah satu janji yang populer itu Betul. di PKS itu pertama pajak motor CC kecil apa gratis. ya, Kedua SIM seumur hidup. Ya. Dan seperti biasa saya sering ngobrol sama Kang Roni. Apakah PKS cuman hari ini doang menolak BBM? Oh, ternyata dari dulu. Itu tiga itu yang menurut saya menjadi ciri khas PKS. Menolak BBM, terus yang baru-barunya SIM seumur hidup, ya, ya, pajak motor CC kecil ya. gratis. Ya. Tapi Belum ada realisasi. Belum ada. Betul. Bagaimana? PKS ini yang kita tawarkan adalah politik gagasan. Ya. Politik gagasan. Politik gagasan itu gagasan apa? Kalau PKS menang, itu penting kan ya? Ya. Nah, yang jadi persoalannya PKS ini secara nasional belum menang. Jadi kita ini hari ini baru 8% ya di parlemen. Jadi ada 50 orang ya. Jadi suaranya itu belum terdengar gitu. Walaupun kita teriak begitu keras gitu, termasuk penolakan BBM kan. betul. Jadi banyak yang kita lakukan. Memang waktu kita tahun 2019 itu, kita kalau bisa, dan itu hasil kajian juga, kita tidak sembarangan asal bicara, misalkan ya bagaimana tentang SIM seumur hidup dan lain sebagainya kan, atau pajak kendaraan, perlindungan terhadap ulama juga kan, dan tokoh masyarakat yang mungkin seringkali sekarang ini dipersekusi dan lain sebagainya. Kita perjuangkan itu gitu. Dan hari ini pun juga kita lakukan. Tapi akhirnya karena suara kita, kursi kita masih kecil gitu. Akhirnya apa yang kita sampaikan terhadap cita-cita lah yang kemarin 2019 itu ya bukan hanya terhalangi gitu, bahkan tidak terdengar kan akhirnya. Kalau misalnya gagasan PKS itu logis, kenapa pemerintah kita tidak menerima itu? Nah itu kan jadi persoalannya kan itulah politik ya. Jadi tidak hanya cukup logis ya, bukan persoalan logis atau tidak logis, tetapi kan di situ ada kepentingan, di situ banyak hal yang kita juga susah menerjemahkan atau mencernanya kenapa hal yang seperti itu bisa ditolak ataupun lain sebagainya. Terus dampaknya juga Pak, jadi PKS mah cuman jualan politiknya gitu paling. Nah, itu yang terjadi. Ya itu justru memang ke masyarakat harus dipahami karena seperti kemarin kita udah berupaya melakukan walk off juga kan waktu itu ketika penolakan. Tapi akhirnya kan keputusannya juga naik. Karena memang kondisi waktu itu juga memang ya sampai hari ini kita belum tepat juga kondisinya ya, apalagi setelah ada tagline waktu memperingati 17 Agustus itu bangkit lebih cepat ya. Pulih lebih Apa tuh? Ya, seperti itu. Ternyata baru juga mau pulih gitu, baru juga mau bangkit ya dengan pandemi yang itu kita suarakan. Jadi terjawab sudah. Karena harus PKS dulu yang berkuasa mungkin. Maksudnya seperti itu. Ya kita ikhtiarkan. Belum tentu kata partai lain. Oke, nah selanjutnya Pak, kita masih ngebahas tentang konstelasi politik sekarang. PKS mungkin sekarang ada tantangan baru. Karena sebagian besar mungkin pendiri PKS membuat partai baru, yaitu Partai Gelora. Dengan warna yang sama bro, warna cerah juga, biru muda, sama-sama fresh itu. Nah, di KBB sendiri PKS menjadi partai pemenang ya, partai pemenang 2019. Dampak adanya Gelora, Pak. Nah, dengan adanya Gelora akan ada formulasi apa dari PKS dan mungkin apakah akan berdampak terhadap suara PKS? Ya. Orang memilih partai itu kan bebas mau di mana saja ya. Nah, adapun memang dulu teman-teman yang ada di PKS terus akhirnya keluar dari PKS atau memilih ke partai yang lain itu kan pilihan pribadi ya, silahkan ke mana saja. Tapi saya pikir kalau kita melihat
di 2019, dan itu kejadiannya pun juga teman-teman itu sebelum di 2019 kan keluar dari PKS itu. Tapi membuktikan malah suara PKS meningkat ya. Dan di mana di KW sendiri yang tadinya 4 kursi menjadi 8 kursi gitu. Begitu juga di berbagai kabupaten kota, nasional juga begitu. Ada peningkatan yang bahkan signifikan, itu luar biasa. Artinya itu tidak berpengaruh terhadap kenaikan suara ataupun kursi di berbagai level ya, di daerah, provinsi, dan di nasional gitu. Jadi sekali lagi itu pilihan sekali lagi, dan ternyata tidak berdampak karena kita mengelola PKS itu tidak berdasarkan orang per orang gitu. Kita membangun sistem gitu, ya. Jadi kalau sistemnya kita udah terbangun kan gitu, sehingga siapapun gitu, ya, siapapun yang menjalankan, siapapun yang melakukan, sehingga kita tidak ketergantungan dengan seseorang gitu. Atau ada istilah apa, tidak figuristik gitu ya, sampai memfigurkan sehingga bergantung sekali. Kalau orang itu udah nggak ada, udah partai bubar, nggak begitu gitu. Tapi katanya kan Pak, misalnya sekarang harmonis, nanti kalau misalnya pecah, kami bisa membelokkan suara, sering ada yang ngebelokkan suara PKS. Ya, betul. Gitu. Ya, ada sering kali kedengar juga saya. 2024 mungkin gitu, ya. Ada strategi khusus dari Gelora. Nah, bagaimana itu PKS? Termasuk ancaman bukan itu Pak untuk Bapak, untuk Enggak, PKS sendiri? Itu saya pikir ini aja apa namanya itu ya namanya juga kompetisi ya. Kompetisi, namanya kompetisi, mungkin ada statement seperti itu. Tapi ke depan kita sangat optimis ya. Ya berkompetisi lah. Ya berkompetisi dengan baik gitu kan. Makanya seringkali diingatkan ada istilah apa, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan aja kan gitu. Kita karena kalau kita sama-sama berlomba-lomba kebaikan, maka yang diuntungkan itu masyarakat gitu. Sehingga apa yang ditawarkan oleh PKS, ya, apa yang ditawarkan oleh partai-partai yang lain. Ya. Jadi biarkanlah pemilih masyarakat yang memilih masyarakat, dan masyarakat sekarang ini cerdas gitu. Ya, sangat cerdas, dia akan melihat mana yang betul-betul komitmen, mana yang konsisten. Oleh karena itu PKS senantiasa ya komitmen terhadap pembelaan. Makanya kan politik PKS itu ada 3 hal ya. Yang pertama adalah politik gagasan tadi ya. Jadi apa yang kita punya gagasan. Yang kedua adalah bagaimana kita politik pelayanan gitu ya. Ya pelayanan itu mungkin anggota-anggota PKS tidak langsung melayani masyarakat, tapi minimal menunjukin jalan kan gitu ya. Ya mudah-mudahan jadi tempat penanyaan di setiap daerah itu, kalau nanya itu kalau anggota PKS gitu kan. Misalkan kalau bikin KTP gimana ya sana, aduh ya anggota PKS tuh kan segera cara-cara nanya. Mudah-mudahan begitu kan politik pelayanan.